Bandung. Namun naasnya dari insiden ini menewaskan berbagai tokoh bangsa seperti Sultan Hamengkubuwono. Hal ini jugalah yang membuat Westerling menyerang berbagai wilayah juga. Namun pada saat ini serangan yang diserang oleh Westerling mengalami kegagalan sehingga membuat Westerling melarikan diri ke Singapura. Nah, dikarenakan dia melarikan diri ke Singapura, hal ini jugalah yang menyebabkan negara federasi yang ingin ia bentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah perubahan bentuk dari Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu, anggota konstituante hasil pemilu ingin menjalankan Undang-Undang Dasar. Namun sayangnya mereka menjalankan Undang-Undang Dasar ini tidak sesuai keinginan. Jadi pada saat itu Undang-Undang Dasar yang mereka jalankan ternyata mengalami berbagai hal yang tidak diinginkan oleh warga-warga tersebut. Nah, pada saat itu timbullah krisis politik, ekonomi, dan keamanan karena mereka menjalankan undang-undang tidak sesuai dengan hal yang diharapkan. Pada saat itu jugalah Badan Konstituante mulai bersidang. Pada saat itulah pemerintah mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959. Dekret presiden itulah yang 5 Juli. kita kenal untuk membubarkan Badan Konstituante sehingga membuat Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar tahun 1950 tidak lagi berlaku. Serta didirikannya MPRS dan DPAS. Yang kedua adalah masa Orde Lama. Ada yang tahu masa Orde Lama dari kapan? Ayo. Iya. Sekali dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Masa Orde Lama ini dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Kenapa begitu? Karena pada saat itu demokrasi ini di tangan Insinyur Soekarno. Nah, demokrasi ini dicetuskan Presiden Soekarno dikarenakan pada saat itu terjadinya gerakan statis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Ada juga beberapa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 3 penyimpangan. Yang pertama adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua adalah presiden menetapkan presiden. Yang ketiga adalah membentuknya MPRS dari berbagai golongan seperti golongan DPR, utasan daerah, dan yang terakhir adalah utasan yang diberhentikan oleh presiden. Sampai sini saja materi yang dapat saya bahas. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.